Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Gagap dalam cerita horor mencekam. Kali ini akan saya bawakan cerita horor dari Jawa Tengah, tepatnya di sebuah kampung Kulon namanya, kita sebut aja begitu ya. Semua yang ada dalam cerita ini, semua nama, tempat dan lain sebagainya kami samarkan agar tidak menjadikan fitnah. Oke, mari kita ikuti. Inilah cerita horor mencekam. Diceritakan waktu itu sekitar tahun 90-an lah kurang lebih itu ya, di sebuah kampung yang namanya Kampung Kulon. Karena kampung ini berada di sebelah kulon sungai, maka disebut Kampung Kulon. Itulah, kita sebut saja begitu. Nah, di sini ada seseorang yang namanya Pak Karto, kita sebut saja begitu ya. Pak Karto ini mantan preman yang sangat ditakuti waktu itu. Nah, setelah setengah pensiun, saya katakan setengah pensiun, soalnya perangnya dia masih sama gitu. Dia sering berbuat onar di kampung itu. Jadi dia itu tidak bisa kesenggol sedikit lah gitu. Masih emosian, masih suka mengajak berantem. Apabila terjadi kesalahpahaman sedikit aja, dia tuh langsung gitu membusungkan dadanya, ngajak berantem lah, atau paling tidak perang mulut gitu. Nah, dia punya seorang istri namanya Bu Lilis, kita sebut aja gitu. Bu Lilis ini dulunya kembang desa kampung sebelah. Dia dinikahi sama Pak Karto itu waktu Pak Karto itu masih menjadi preman pasar sekitar situ, dan juga dia penguasa terminal sekitar situ gitu, terminal di daerah situ gitu, dan sangat ditakuti. Keseharian Pak Karto, dia itu bertani dan berkebun, sedangkan Ibu Lilis hanya sebagai ibu rumah tangga aja gitu kan. Dia mengurusi rumah tangga aja, bersih-bersih rumah, mencuci atau masak dan lain sebagainya. Akan tetapi keluarga Pak Karto ini belum dikaruniai anak, walaupun sudah 10 tahun lebih dia menikah tuh. Nggak tahu yang mandul itu Pak Kartonya atau bagaimana, tidak ada cerita di situ kan. Dan lagi Pak Karto ini susis, jadi takut sama istrinya karena saking cintanya. Ya maklum lah, Pak Karto yang berperawakan sangar, tinggi, besar, walaupun sebenarnya kalau dia ini apa namanya kelakuannya nggak membagongkan gitu, dia tuh sebenarnya gagah juga, ganteng gitu loh. Nah, jadi istrinya Pak Karto yang nama Bu Lilis ini dulu dinikahi sama Pak Karto itu dipaksa. Nah, mau nggak mau lah gitu, dia dipaksa. Dan Bu Lilis ini selisihnya agak jauh. Saat itu Bu Lilis baru usia 20 tahunan, sedangkan Pak Karto sudah 30 lebih, 30 hampir 35 lah, 34an lah gitu. Nah, singkat cerita, Pak Karto sudah menikah kan. Akhirnya dia karena bujukan si istri, dia akhirnya berhenti jadi preman di pasar dan di terminal. Dan kesehariannya dia bertani dan berkebun, serta kadang hasil kebunnya itu, ya bukan kadang, hasil kebunnya itu dibawanya ke pasar untuk dijual. Dari hasil kebun dan hasil
taninya, hasil sawah lah, hasil sawah, hasil kebun dan ladangnya itu kalau sudah panen dijual ke pasar. Nah, lantas perangainya Pak Karto tidak berubah, ya dia itu suka memperlebar lahan gitu, misalnya menggeser patok apa namanya, pembatas antara lahan dia, pekarangan dia, ladang dia, sawah dia gitu kan. Kalau sawah ya galengannya dipapras sedikit demi sedikit gitu, entah sejengkal atau setengah jengkal, pokoknya tiap dia menggarap sawah itu selalu sawah itu dilebarkan gitu, baik ke kanan, ke kiri, atau ke depan atau ke belakang gitu. Kalau dia dikasih tahu, dinasehati gitu sama orang yang kebetulan berani gitu menasehati Pak Karto ini, malah diajak berantem, wes rasah kakean cocot gitu, kalau orang Jawa bilang kan gitu, rasa ceramah kowe kiai aja, nggak usah ceramah kau di depanku, kayak kiai aja lu nyeramain gua, ini urusan gua, katanya gitu. Ya maklum lah, yang namanya preman yang belum sempat bertobat gitu, dia mau bertani dan berkebun aja kan, karena saking cintanya dia sama Bu Lilis ini, udah memang cantik banget gitu istrinya itu, walaupun dari hasil memaksa gitu kan. Nah begitulah perangai dia gitu seharian itu, yaitu melebarkan lahan dia, baik sawah, ladang atau kebunnya itu selalu diperlewas gitu. Artinya ya menyerobot dengan halus gitu kan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya kan tanah tetangganya itu jadi menyempit gitu kan. Termasuk pekarangan atau halaman rumahnya pun begitu. Jadi selalu diperlebar gitu. Maka karena Pak Karto ini orang juga tahu kalau dia itu preman gitu, preman yang sangat ditakuti, dan konon katanya gitu, kata orang-orang dia itu kebal gitu, dia kebal bacok lah, kebal peluru dan lain sebagainya. Itu menurut desas-desus orang di situ. Makanya jadi orang-orang jadi nggak berani gitu kan sama Pak Karto. Nah itu berlangsung dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, sampai bertahun-tahun, sampai suatu ketika habis pulang Pak Karto ini menjual hasil panennya ke pasar ya, terus siang hari itu dia sudah habis dagangan, dan di pasar itu Pak Karto itu selalu laris lah, dagangannya selalu dibeli orang, karena ya itu tadi sedikit memaksa, kadang-kadang jualan juga gitu, dan orang-orang ya pasti mau nggak mau harus beli. Cuman kebetulan memang hasil panen Pak Karto itu baik jagung, cabai, ataupun padinya, ataupun singkongnya, dan sayur-mayurnya itu bagus-bagus gitu. Ya dia nurut sih kalau sama istrinya. Intinya Pak Karto ini bisa takluk sama istrinya aja gitu. Kiainya pun, ustadznya pun di kampung itu dia lawan. Saking parahnya lah gitu ya. Nah suatu ketika dia pulang dari menjual dagangannya, kebetulan dagangannya masih sisa. Saat itu mungkin Pak Karto lagi kurang mood atau bagaimana gitu, jadi dagangannya nggak habis. Dagangannya nggak habis, dapat duitnya tentu juga nggak banyak gitu. Akhirnya marahlah si istri itu, dagangnya kamu cuma dapat sedikit bang, ini mana cukup buat keperluan kita, katanya. Hari gimana lagi, kan abang udah berusaha di pasar, udah saya tawarin, tapi tetap aja kurang laku hari ini jeng, katanya gitu ya. Panggilan mesra untuk istrinya dia panggil jeng gitu. Ah si abang mah omong kosong melulu, katanya, pokoknya ngomel-ngomel lah, datang banget gitu. Akhirnya kan pusing lah situ Pak Karto ya tuh. Nah akhirnya dia keluar rumah sambil membawa sabit. Akhirnya dia nongkrong gitu di bawah kebun kelapa dia gitu. Nah, setelah itu dia merasa haus gitu.
merata haus, mau pulang ambil minuman, istrinya masih ngomel-ngomel. Nah, akhirnya dia putuskan, ambil air kelapa muda aja lah, ambil dogan gitu kan, seger juga nih, siang-siang menjelang sore ya, sekitar jam 3-an. Naiklah dia ke pohon kelapa itu. Nah, kebetulan pohon kelapanya nggak begitu tinggi sih, cuman beberapa meter, mungkin 7-8 meter aja lah gitu. Karena memang pohon kelapa di situ, di daerah Jawa itu kan memang tinggi-tinggi ya, kelapa umum kayak gitu tuh. Naiklah dia. Nah, begitu naik sampai ke atas, dia pilih-pilih tuh. Waktu dia mau mengambil dogan yang dia pilih, tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh Pak Kartonya tuh. Nah, kebetulan di samping pohon kelapa itu ada pohon melanding, kalau sana orang Jawa itu bilang pohon melanding, semacam lamtoro gitu, lamtoro petai Cina gitu kan. Yang sudah mati, yang tinggal batangnya yang menjolor ke atas gitu loh, tinggal itu. Nah, jatuhnya Pak Karto itu pas di silitnya itu tertusuk hingga ke mulutnya Pak Karto. Meninggallah Pak Karto waktu itu juga gitu. Nah, setelah Pak Karto meninggal, ya sempat berteriak gitu, karena tertusuk itu kan ya, kayak apa ya, kalau orang mau mau mengkonsumsi babi itu kan, ditusuk dia silit itu tembus sampai ke mulutnya. Nah, nggak ada yang tahu tuh. Akhirnya setelah lama istrinya berhenti ngomel-ngomel tuh, istrinya nyari-nyari suaminya. Dia kalau manggil suaminya pakai nama aja, nggak pakai bang atau apa tuh. Ya sesekali aja dia panggil bang gitu, tapi yang sering-seringnya dia panggil nama aja, Karto gitu. Karto, kemana kau suami goblok, katanya gitu. Istrinya itu kasar tuh ya, bentang-bentang, karena dia memang pawangnya itu. Jadi Kartonya kan takut dia sama istrinya. Udah dagang dapat sedikit, kabur lagi, nggak tanggung jawab kau, katanya gitu. Cari-cari dia nggak ada. Mana nih si Karto? Di kamar, tiap kamar dia buka, dia lihat nggak ada. Nah, keliling rumah udah dikelilingi, nggak ada. Kamar mandi nggak ada. Gitu. Akhirnya dia inisiatif tuh, kali aja di kebun. Biasanya dia suka duduk-duduk di kebun sambil ngeliatin tanaman apa aja gitu, tanaman kelapa kayak apa. Nah, dia cari ke situ tuh, mondar-mandir tuh. Bener saja dia lihat si Karto ini lagi kayak macam berdiri tapi mendengak gitu. Si Lilis tuh, si istrinya Pak Karto itu belum tahu kalau dia itu sebenarnya tertancap kayu petai Cina itu. Dia masih ngomel-ngomel tuh, di situ kamu rupanya, ngapain kamu dangak-dangak gitu, dalam bahasa Jawa. Lu kok neng kono apa kok dangak-dangak lu, jelasnya apa sih, sedang kono atus, ngapain sih kamu dangak-dangak, kepalamu dongak-dongak gitu. Udah sana mandi, makan atau gimana gitu, mandi sana. Nggak ada jawaban, tetap aja. Begitu makin dekat dia sama Karto, sama suaminya itu, menjeritlah dia, tolong, Karto mati gitu, suamiku mati. Nah, didengar sama tetangganya, ada apa bu, ada apa Bu Lilis gitu kan, tetangga terdekatnya itu. Karto mati, dia lari nyamperin tetangganya tuh, lihat tuh Karto mati tuh. Akhirnya si tetangganya itu yang namanya Bu Parti itu, sebut saja begitu, Bu Parti ikut-ikutan menjerit ya, melengking ceritanya. Akhirnya karena memang tetangganya nggak begitu jauh ya,
Akhirnya pada datang tuh, ada apa, itu Kartopati tertusuk kayu gitu. Nah, akhirnya berkerumun lah semua orang di kampung situ, nggak ada yang berani nurunin dia gitu kan. Ya kebanyakan ogah aja lah, karena kelakuan Pak Karto memang begitu gitu. Akhirnya udahlah, mereka para tetua kampung berinisiatif untuk laporan ke RT, RW, lurah dan Pak Kiai di situ. Akhirnya diurusin lah mayatnya itu, mayat Pak Karto itu ya dicabut lah, itu dipotong dulu, kemudian dicabut kayunya, kemudian diacarakan lah, ya dimandiin, dikafanin dan lain sebagainya. Malam itu juga dikuburkan mayatnya Pak Karto itu, singkat cerita mayatnya pun dikuburkan. Nah, waktu mau menguburkan Pak Karto ini sekitar udah habis isya lah, udah habis isya tuh mayatnya dibawa ke pemakaman itu untuk dikuburkan gitu. Ternyata nggak bisa masuk ke liang lahat itu, jenazah Pak Karto itu nggak bisa masuk gitu. Akhirnya dilebarin lagi, masukin lagi nggak masuk, lebarin lagi, masukin lagi, sampai 3 kali begitu terus gitu. Akhirnya Pak Ustadznya di situ, Ustadz Ahmad namanya, kita sebut aja, dia berdoa sambil memohon petunjuk gitu. Selesai berdoa, akhirnya inisiatif dari Pak Ustadz itu udah ditekuk aja, yang penting bisa masuk. Nah, akhirnya si mayat Pak Karto ini ditekuk supaya bisa masuk, itu pun harus ditekan juga. Akhirnya si penggali kubur itu ikut neken-neken gitu, ikut nginjek lah gitu. Akhirnya masuklah, walaupun dengan posisi yang tidak semestinya gitu. Akhirnya sudah selesai dikubur di situ. Ya walau bagaimanapun kan sebagai masyarakat toleran lah gitu, ya didoain juga lah sama Pak Ustadznya itu, Pak Ustadz. Akhirnya udah pada pulang, Bu Lilis juga ikut, walau bagaimanapun dia seorang suami yang telah menghidupi dia selama dia menjadi istrinya Pak Karto itu. Ya tetap menangis tersesungguhkan sambil memeluk gundukan makam Pak Karto itu kan. Akhirnya Ahmad bangkit sambil menasehati Bu Lilis, sabar ya Bu, semua sudah takdir gitu. Akhirnya pulanglah mereka berdua. Nah, setelah orang-orang kampung itu pada pulang, akhirnya yang ada tinggal Pak Ustadz Ahmad itu yang diiringi oleh Bu Lilis sambil terisak tangisnya. Setelah beberapa langkah dari pemakaman, tiba-tiba terdengar tolong. Nah, itu pun didengar oleh Pak Ustadz dan Bu Lilis. Ada apa ya Pak? Kok ada suara tolong? Berhentilah Pak Ustadznya itu, terus memejamkan mata sebentar. Akhirnya nggak apa-apa Bu Lilis, ayo kita pulang. Akhirnya jalan pulang lah dia. Nah, dengan peristiwa itu ceritanya, jadi setiap malam selama 40 hari Pak Karto ini selalu meneror kampung Kulon itu. Dia selalu mengetuk-ngetuk setiap rumah kampung dengan mengatakan tolong aku gitu. Itu tiap malam tuh selama 40 hari. Jadi keadaan kampung Kulon itu selama 40 hari itu mencekam karena adanya hantu Pak Karto yang meninggal tidak wajar itu. Nah, hantu Pak Karto itu terkadang menampakkan diri juga, berwujud pocong, terkadang berwujud Pak Karto yang dengan muka pucat gitu. Ya, dia selalu mengatakan tolong aku gitu. Nah, itulah cerita horor mencekam dari
daerah Jawa, Kampung Kulon namanya, yang itulah yang disebut karma dari seseorang yang berlaku tidak menyenangkan untuk warga di situ. Ya, akhirnya meninggal dengan tidak wajar, dan yitmanya atau sukmanya gentayangan. Walaupun itu sebenarnya ada yang bilang itu korin dari Pak Karto yang mengingatkan kepada warga kampung itu bahwa kondisi Pak Karto di alam barzah sana sedang tidak baik-baik saja. Nah, sekian cerita dari kami, semoga bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu perbuatan kita di dunia ini akan ada karmanya, akan ada balasannya. Maka mari kita bertobat sebelum karma itu menjadi terjadi, ya kan? Karma itu pasti terjadi, atau balasan daripada apa yang telah kita lakukan. Kalau baik, balasannya akan baik. Kalau jelek, balasannya maka akan jelek juga. Semoga bermanfaat. Saya Mang Gagap mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.